Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya tentunya di Erik Nugraha Official. Dan pagi hari ini saya ingin melakukan rutinitas seperti biasa. Saya ingin melakukan cek tanaman, kemudian saya ingin melakukan juga cutting ya pada tanaman. Nah, buat teman-teman nih, khususnya pemula, caranya tonton video ini dengan tuntas tanpa skip. Dan yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian like, comment, dan share. Nah, seperti biasa teman-teman, saya gunakan celemek. Nah, sekarang udah siap. Kita siapkan cutter ya, karena nanti kita akan meng-cutting tanamannya, dan fungisida atau antrakol. Teman-teman, di depan saya ini ada tanaman anthurium ya, pink gajah. Ini sudah indukan dan kemudian dia sudah memiliki anak ya. Jadi alasan saya untuk meng-cutting ya untuk perkembangan dari si tanaman ini, karena kalau tidak di-cutting nutrisinya itu akan terbagi sehingga daun ini mengecil teman-teman. Oke, ini ya tanamannya. Oke teman-teman, jadi tips ya yang pertama buat kalian yang ingin mencacah tanaman atau cutting ya. Yang pertama adalah kalian harus bisa melihat kondisi tanaman ini. Artinya, apakah tanaman ini sehat untuk bisa dicacah ataukah memang dia sedang sakit. Kalian bisa lihat, cek keseluruhan mulai dari batang, akar ya, kemudian dari daunnya. Kalian harus cek satu persatu. Kalau memungkinkan batang itu sehat, akar itu sehat ya, kalian boleh mencacah. Tapi kalau sedang sakit, itu jangan dicacah teman-teman. Jadi tunggu sampai dia sehat baru dicacah, agar ketika selesai dari pencacahan dia tidak drop total gitu. Kalau pada tanaman ini batangnya sehat, akarnya juga lumayan banyak dan sehat ya teman-teman. Cuma saya memiliki kendala nih, ada satu temuan yang saya lihat, ada batang dari anakannya itu seperti busuk ya. Jadi karena mungkin overwatering. Nah ini yang saya maksud, kita harus cek terlebih dahulu. Artinya dia tidak bisa dipotong teman-teman. Atau mungkin bisa juga, tapi resikonya tuh tinggi. Oke, kita pakai kamera zoom tanamannya, nanti saya jelaskan kembali. Baik teman-teman, jadi ini adalah bagian yang sudah dicacah. Saya dapat 2 ya. Akarnya sudah cukup untuk dipisah. Kemudian ini indukannya. Namun yang ini belum mencukupi akarnya saat dipisah dari bonggol besarnya. Akan saya tanam kembali. Semuanya ini telah dipastikan bonggol dan akarnya sehat. Jadi selanjutnya saya akan tangani batang yang terlihat busuk tadi di salah satu tanaman ini juga. So kita langsung eksekusi. Ternyata ini mudah ketika saya belah. Nah buat teman-teman ya, jadi sebelum kalian cacah itu, kalian coba raba-raba tanaman ini, maka mudah untuk dipisahnya, ataukah sulit. Kalau sulit pakai karter ya teman-teman. Karena ini mudah, tadi saya potek. Kita cek lagi nih akarnya. Kita dapat akarnya segini nih. Sebenarnya ya teman-teman, akar segini itu kurang menurut saya, tapi nggak apa-apa. Ini dikarenakan memang ada batang yang busuk, jadi kita harus pisah. Teman-teman, saya ingin sharing pada kalian, jika tanaman hias kalian menunjukkan noda hitam atau batang yang busuk, itu segera ambil tindakan.
kalian siapkan alat potong steril seperti gunting atau pisau yang tajam. Kemudian potong bagian batang yang busuk hingga ke jaringan yang masih sehat. Artinya, bila mana kalian memotong batang tersebut masih terlihat warna atau noda hitam, itu adalah bagian busuknya. Dan kalian harus membuangnya secara perlahan sampai kalian tidak menemukan noda hitam itu lagi di dalam batang. Karena noda hitam di dalam batang tersebut dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Bahkan, ke depannya bakteri tersebut akan menyebar dan akan membunuh batang yang sehat. So, setelah kalian mempersiapkan gunting ataupun pisau yang tajam yang sudah disterilkan, kalian harus melakukan pemotongan secara perlahan di area batang yang busuk. Setelah kalian melakukan pemotongan, kalian berikan atau taburkan fungisida pada luka potongan untuk mencegah infeksi yang lebih lanjut. Fungisida tersebut bisa kalian aplikasikan dengan cara ditabur atau fungisida tersebut diberikan air sedikit ya, basah, kemudian kalian oleskan. Setelah itu, kalian keringkan tanaman tersebut. Beberapa menit kemudian, ingat ya teman-teman, kalian harus mempersiapkan media tanam yang baru ya. Di sini menggunakan pasir malang dan pakis cacah. Tentunya pot dengan styrofoam untuk dasar dari media tanam. Untuk perbandingannya sendiri, saya tidak memiliki perbandingan yang jelas karena sesuai dengan kebutuhan saja teman-teman. Untuk di lingkungan saya ini, saya menggunakan pasir malang dan pakis caca dikarenakan itu yang cocok. Skam dan lain-lain itu di tempat saya tidak cocok, bisa menimbulkan jamur. Tapi balik lagi, itu disesuaikan dengan kondisi tempat kalian ya teman-teman. Kita masukkan saja pasir malangnya dan pakis caca. Setelah kita masukkan, nanti kita berikan Osmocote untuk bagian daripada nutrisi tanaman itu. Oke, ini sudah selesai. Kita repotting tanaman Anthurium kuping gajahnya ya, yang tadi kita sudah cacah batang dan eksekusi pada batang tanaman yang busuk. Dan ini sudah siap tanamannya teman-teman. Kemudian kita akan letakkan di tempat yang teduh. Ingat, di tempat yang teduh ya, agar tanaman ini tidak stres atau drop. Kalian harus melakukan perhatian tanaman ini setelah pasca dari pemotongan atau cacah batang. Karena itu rentan sekali setelah pemotongan cacah batang, daun itu drop. Yang terakhir ya, kita berdoa agar tanaman ini senantiasa sehat dan memberikan manfaat. Baik teman-teman, itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.